Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Ridho Guntoro dengan nomor induk mahasiswa 231232016. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat musik tradisional, yaitu suling Sunda. Suling merupakan salah satu alat musik tiup yang terdapat di dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda dan telah ada sejak tahun 1800. Mengenai keberadaan suling di dalam kebudayaan Sunda, Van Hafel dalam Van Janten 1989 halaman 101 menyebutkan bahwa di Baduy terdapat alat musik sejenis flute terbuat dari bambu bernama suling. Mengenai keberadaannya dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda, suling pertama kali digunakan kesenian gamelan degung klasik pada sekitar tahun 1900. Dan penggunaan suling dalam tembang Sunda Cianjuran menurut Van Janten 1989 halaman 103 telah digunakan sejak akhir abad ke-19. Suling diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan jumlah pengatur nadanya. Pertama adalah jenis suling yang memiliki 6 lubang pengatur nada, dikenal dengan istilah sebutan suling lubang 6 atau liang genep, atau ada juga yang menyebutkan suling tembang. Disebut suling tembang karena alat tiup tersebut biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik pengiring dalam kesenian tembang Sunda Cianjuran. Walaupun dalam perkembangannya sering juga digunakan dalam kesenian gamelan degung kreasi dan kesenian kreasi baru lainnya. Contoh suling lubang 6 atau liang genep seperti ini. Dan yang kedua, ada juga suling yang disebut dengan suling liang opat, atau juga ada yang menyebutnya dengan suling degung. Disebut suling degung karena alat tiupnya tersebut biasanya digunakan dalam penyajian kesenian gamelan degung klasik. Walau dalam perkembangannya sering juga dimainkan dengan kesenian tembang Sunda Cianjuran, gamelan degung kreasi, dan kesenian kreasi baru lainnya. Contoh suling degung seperti ini. Lubang 4. Pembahasan organologi suling terkait pembahasan nama bagian-bagian yang terdapat dalam suling, baik suling liang genep atau lubang 6 maupun suling liang opat atau lubang 4. Bila dianalogikan sebagai tubuh, maka di dalam tubuh suling terdapat 4 bagian yang berfungsi sebagai sistem penghasil bunyi atau suara. 4 bagian tersebut adalah lubang sumber suara yang terdiri dari bagian lak-lakan dan cokrahan. Lak-lakan merupakan lubang pada bagian sumber suara, tempat menempelnya bibir untuk kemudian diberi hembusan atau ditiup, berfungsi sebagai sumber suara utama penghasil suara. Contoh lak-lakan ini bentuknya seperti ini, lak-lakan, dan ini cokrahan. Cokrahan merupakan lubang pada bagian sumber suara, berfungsi sebagai rongga udara yang menyalurkan hembusan udara dari tiupan pemain suling tersebut. Kedua ada suliwer atau tali pengikat bagian sumber suara. Terbuat dari rotan yang ditipiskan, berfungsi untuk mengikat bagian sumber suara dan sebagai pemisah antara cokrahan dan lak-lakan. Suliwer bentuknya seperti ini. Fungsinya yaitu untuk mengikat bagian sumber suara dan sebagai pemisah antara cokrahan dan lak-lakan. Dan yang ketiga ada badan suling atau awak suling. Seperti ini bentuknya, badan suling, yang berfungsi sebagai resonator atau penyalur getaran suara yang dihasilkan melalui lubang sumber suara. Yang keempat yaitu ada lubang pengatur nada atau liang surupan. Liang surupan seperti ini. Lubang-lubang ini disebutnya sebagai liang surupan, berfungsi untuk mengatur nada yang ingin dihasilkan.
Sistem tangga nada dalam karawitan Sunda pada umumnya menggunakan tangga nada pentatonis Sunda, yaitu ada salendro, degung, dan medenda. Tangga nada dalam karawitan Sunda lebih dikenal dengan istilah laras. Alat tiup suling dalam karawitan Sunda pada umumnya dapat menghasilkan laras degung, medenda, dan salendro. Suling yang dapat menghasilkan 3 laras tersebut adalah suling liang genep. Itu ini, yang ini. Liang genep. Sedangkan suling yang hanya dapat menghasilkan laras degung adalah suling liang opat. Dalam menghasilkan bunyi atau suara suatu laras, baik suling liang genep maupun suling liang opat mempunyai kemampuan atau ambitus tersendiri. Ambitus atau kekuatan suling dalam menghasilkan bunyi atau suara suatu laras dari wilayah nada yang terendah dan nada yang tertinggi. Di sini saya akan mencontohkan cara meniup dan cara memainkan suling Sunda diiringi sebuah alat musik lainnya pendukung, yaitu kecapi. Sekian dari saya penjelasan tentang mengenai alat musik tradisional yaitu suling Sunda. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya sekali lagi meminta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.